Pernahkah kita berkata dalam hati, kalau saja Tuhan memberi satu tanda lagi, mungkin aku akan lebih percaya. Mungkin sebuah mukjizat, sebuah jawaban yang jelas, sebuah pintu yang tiba-tiba terbuka, atau sebuah pengalaman rohani yang luar biasa. Keinginan seperti itu sangat manusiawi, namun Injil hari ini mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Bagaimana jika masalahnya bukan karena Allah belum memberi tanda? Bagaimana jika tanda terbesar sudah berdiri tepat di depan mata? Tetapi hati kita belum siap mengenalinya. Yesus berbicara kepada orang-orang yang sudah melihat orang sakit disembuhkan, orang kerasukan dibebaskan, dan kerajaan Allah mulai dinyatakan. Namun mereka masih meminta bukti yang lain, mereka mencari mukjizat, tetapi gagal mengenali Sang Mesias. Mungkin pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada kita hari ini. Apakah kita sedang menunggu tanda baru, sementara Tuhan sudah lama berbicara melalui Kristus? Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Yesus tidak menolak keinginan manusia untuk mencari kebenaran. Ia justru mengundang setiap orang untuk melangkah lebih dalam daripada sekadar mencari mukjizat. Dalam Injil hari ini, para ahli Taurat dan orang Farisi berkata, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari MU." Mat. Pukul 12.38, permintaan itu terdengar masuk akal. Bukankah iman membutuhkan bukti? Namun Yesus melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Masalah mereka bukan kurangnya tanda. Masalah mereka adalah hati yang telah memutuskan untuk tidak percaya. Mereka telah melihat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kerasukan dibebaskan, orang miskin mendengar kabar baik. Tetapi setiap mukjizat justru melahirkan tuntutan baru. Mereka tidak sedang mencari Allah, mereka sedang menguji Allah. Yesus kemudian memberikan satu-satunya tanda yang benar-benar penting. Tanda Nabi Yunus. Bagi para pendengar Yahudi abad pertama, Yunus adalah nabi yang dianggap gagal. Ia melarikan diri dari panggilannya. Ia masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari. Lalu keluar kembali untuk mewartakan pertobatan kepada kota Niniwe. Namun Yesus memakai kisah itu sebagai gambaran dirinya sendiri. Sebagaimana Yunus keluar dari kegelapan menuju kehidupan baru, demikian pula Putra Manusia akan masuk ke dalam kematian dan bangkit pada hari ketiga. Disinilah puncak seluruh Injil. Mukjizat terbesar bukanlah ketika laut terbelah, bukan ketika 5.000 orang dikenyangkan, bukan ketika Lazarus dibangkitkan. Mukjizat terbesar adalah ketika Putra Allah yang tersalib bangkit dari kematian. Salib menjadi tanda kasih, kubur yang kosong menjadi tanda kemenangan. Kebangkitan menjadi tanda bahwa dosa dan maut tidak memiliki kata terakhir. Dalam terang iman Katolik, misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus adalah pusat seluruh sejarah keselamatan. Semua mukjizat dalam kitab suci mengarah kepada misteri ini, dan dari sinilah gereja menerima harapan akan kehidupan kekal. Mungkin hari ini kita juga sering berkata, "Tuhan, berikan aku tanda." Padahal setiap kali kita memandang salib, mendengarkan Injil, menerima Ekaristi, atau mengalami kasih yang mengubah hidup, Tuhan sebenarnya sudah sedang berbicara. Masalahnya bukan Allah diam. Seringkali hati kita terlalu sibuk untuk mendengar. Yesus tidak menawarkan bukti yang memaksa orang percaya. Ia menawarkan dirinya, dan kasih selalu mengundang. Kasih tidak pernah memaksa. Tuhan Yesus Kristus, seringkali aku meminta lebih banyak tanda, padahal Engkau telah memberikan tanda kasih yang terbesar melalui salib dan kebangkitan-Mu. Ampunilah ketika hatiku lebih mengejar kepastian daripada mempercayai-Mu. Bukalah mataku agar mampu melihat kehadiran-Mu dalam hal-hal sederhana, dalam sabda-Mu, dalam Ekaristi.
dalam sesama, dan dalam setiap langkah hidupku. Ajarlah aku untuk percaya, meskipun belum melihat seluruh jawaban. Semoga Roh Kudus membentuk hatiku menjadi hati yang lembut, yang mengenali suaramu, dan dengan setia mengikutimu setiap hari. Bersama Bunda Maria, yang percaya kepada janji Allah dengan segenap hati, tuntunlah aku untuk hidup dalam iman, harapan, dan kasih, sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mukjizat terbesar bukanlah ketika Tuhan memberi tanda baru. Mukjizat terbesar adalah ketika hati kita akhirnya mengenali Yesus sebagai tanda kasih Allah yang telah hadir di tengah dunia.